13 tahun. Tanyain dia tuh. Jangan orang risih gitu loh, ya. Nah, jadi itu semua Evi, Dennis, Richard, Uya, Lasti, kulluhum ajmain kalau bahasa Arabnya. Bahasa Karo di kampung saya, Batak Karo itu lengkap krina, sudah selengkap-lengkapnya. Data itu sudah saya jelaskan. Jadi nggak usah mimpi mereka. Saya tidak akan memberikan keterangan. Tidak akan memberi keterangan lagi karena saya sudah jelaskan seluruhnya kepada Pak Rusdi Tahir selaku Ketua Dewan Penasehat, Bapak Oka Jusri sebagai Wakil Ketua, Ibu Eva sebagai Sekretaris, berdasarkan surat tugas dari Ibu Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia. Dan saya ini Vice Presiden, bos, bukan anggota biasa. Vice Presiden. Saya dipilih juga berdasarkan hasil Kongres. Ya, saya tahu itu nanti pada waktunya. Emang kalau ketua bidang, emang kalau dia ketua ini boleh suka-suka sama advokat. Oh, Pak Harto ngomong, oh itu nanti bisa diberhentikan lawyer, enak kepala lu lah, enak banget lu. Saya ini bertarung, sekolah, kuliah, dapat ijazah sampai doktor, terus saya ikut DKPA, terus saya disumpah organisasi, saya ujian, terus saya jadi disumpah pengadilan tinggi, terus saya jadi beracara. Enak banget lu punya rencana mau mencabut hak saya sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara. Kau siapa namanya? Bang, sorry bang, tadi berarti ini Anda menyebutkan ada orang yang mendampinginya bang ya? Jangan berpikir, oh saya ini kan ada di sini sekarang di dalam. Maaf ya, ini saya jabatan ini. Mungkin dia merasa, oh ini. Maaf ya, saya nggak sebut nama nih. Biasa bos. Biasa, saya ini perlu kalian tahu ya. Saya ini sejak kecil, sudah saya cerita. Saya jual ayam, saya jual rokok, pinggir jalan, saya jual Lifebuoy sabun, saya jual odol gigi, ya, saya jual koran. Ingat ya. Tapi saya dalam studi saya berprestasi. Bang, jadi gimana tuh, jadi Bang? Dengarin. Jadi saya ini yang namanya sekolah, yang namanya sekolah. Ini biar kamu nangkap ini pergi ke ijazah semua ini. Yang namanya sekolah itu paling serius saya. Terbukti anak saya 2 cum laude. Dan memang mereka yang paling besar, nomor 1 dan nomor 2. Dokter cum laude. Saya orangnya street. Karena nggak ada sama saya yang namanya nego, diskusi, nggak ada. Nah, jadi kalau Dennis hari ini buat komentar di YouTube atau di videonya, saya nggak ngerti apa namanya itu, bahas-bahas sekolah saya ini orang nggak ngerti hukum, makin hari makin nambah masalah. Urusan apa lu bahas-bahas sekolah saya? Hah? Urusan apa? Nah, jadi sampai kiamat kau nggak akan pernah yang kau pikirkan itu bahwa saya satu palsulah, tidak jelaslah sekolahnya. Ini dengarin aja dulu, baru kalian simak. Saya udah ngerti apa yang kalian mau tanya itu. Makanya saya malas. Kalau kalian begini terus, saya akan tutup ini. Iya bang. Ya? Iya bang. Saya nggak mau wawancara lagi. Saya ini sudah marah loh dari kemarin ke Zee. Iya bang. Sama Eki saya bilang, kalian itu nanya, saya ikuti. Saya kan kedengaran. Kalian nanya sama Richard, saya dengar. Saya tahu Kezi nih, Eki nih. Saya ngerti, Egi ini. Saya tahu nih. Nah, kita udah teman. Kasih dong saya. Dan kutip pernyataan saya. Jangan judulnya aneh-aneh. Ya, Besok judulnya lain lagi. Kalau itu kalian lakukan, kalian pun saya tuntut. Lihat nih ngomong saya ini. Saya pernah gugat Metro TV, bos. Saya pernah tuntut Metro TV. Waktu saya bela Setia Novanto. Dan menang. Di Dewan Pers. Ingat baik-baik ya. Kita ini bersahabat. Saya ini ya, bang. Mantap, Bang. Orang yang mengupayakan diri saya menahan, ya. Lihat nih, saya habis sholat, saya dengan keluarga saya pakai peci, saya beradab, ya.
Cari kalau pernah saya minum minuman keras masuk ke dalam, lewat dari tenggorokan saya, masuk ke paru-paru saya, atau saya kencingkan. Ini yang namanya alkohol. Bir itu paling kecil. Nggak usah haji saya. Sah dan saya 5 kali kenal suci. Saya tidak pernah secara sengaja. Saya bukan orang bersih, tapi minimal saya berupaya untuk baik. Jadi yang saya omongkan ini bukan pura-pura. Jadi saya ini, kenapa saya sampaikan? Biar kalian ngerti kemana maksudnya, gitu loh. Iya bang. Mereka tanya itu sudah saya anggap selesai. Kecuali ada kasus baru yang muncul. Apa itu bang? Emang saya apa? Saya ya, kecuali Iya. nggak ada. Kecuali ada laporan, Oh. ada si A, ada si B bilang Rasman menghamili atau Rasman meras. Ini buktinya, bolehlah diminta lagi pendapat. Jangan ujuk-ujuk. Oh, nanti di Dewan Kehormatan panggil kepala kalian. Enak banget, bos. Mati pun saya pertahankan hak saya. Ingat ngomong saya. Saya udah bilang sama kalian. Mereka belum tahu tentang saya sebenarnya. Makanya tanya ke Madinah itu siapa Rasman. Tanya Sumatera Utara bagaimana Rasman. Tanya saya kuliah di Malaysia bagaimana Rasman. Ya, mereka belum kenal saya. Ini saya sampaikan sama kalian ya. Saya dapat bocoran. Sampai gelar saya ditanyakan, Rasman itu kok dokter? Dokternya dari mana? Kepala kalian. Enak banget ngomong. Saya ini kuliah dokter, bos. Emang pura-pura apa? Enak aja Dennis itu cerita. Tanya sama dia. Makanya kalau lu tidak sarjana, komentari orang yang sarjana apalagi dokter, kau yang bodoh gitu. Bilang-bilang di sini CV saya, ini wartawan di luar negeri. Iya, iya. Terus dia juga dosen. Kan saya udah ngerti maksud kalian nih. Dia juga dosen. Kemudian bisa ya, emang ke Malaysia berapa jauh? Iya. Dia nggak tahu. Katanya, tuh ya Allah. Aduh, saya kan dapat info dia masih kontrak tuh. Saya nggak tahu benar apa nggak. Tapi saya nothing lah. Saya I don't care lah. Saya nggak peduli lah. Mau you ngontrak, mau you kaya. Saya hanya mau bilang, kalau Dennis mau komentari saya, dia bukan level saya. Dia nggak ngerti. Saya itu memang wartawan Medan Post. Begitu saya kuliah di luar negeri, pimpinan umum Medan Post itu dan majalah detektif spionase minta, Man, kamu tolonglah tetap sebagai penulis, kirim berita, nulis. Dulu zaman kami kolumnis, tahu nggak? Dulu kalau kita tuh Andi Malarangeng kandidat doktor, Denny J.A. kandidat doktor, Rasman kandidat doktor, gitu-gitu. Ya saya nulis begitu, saya juga ngirim-ngirim berita, karena saya dari luar negeri. Dan ditanya, emang dari Medan berapa jauh? Makanya kau datang ke Medan, nanti kau makan durian waktu diperiksa polisi, baru kau terbang ke Malaysia. Walaupun dia bilang, memang bisa jalan darat, ini cek, ya Allah. Mobil aja 1 biji, saya nggak tahu tuh kredit apa asli itu enggak. Gini. Dennis, kau boleh berpikir Hotman lebih kaya dari saya. Itu pikiran kau. Dan pikiran yang lain. Saya katakan, belum tentu Hotman lebih kaya dari saya. Bagaimana caranya? Di mana sumbernya? Nggak perlu saya pasti tahu. Jelas ya? Oke, Bang, update tentang Medina gimana Bang kondisinya Bang saat ini Bang? Tunggu. Yang terakhir nih. Kalian tolong tulis ini. Kenapa saya bilang ini orang bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Bodoh dalam tanda kutip nih. Bukan saya bilang tuduh dia bego. Tidak, bodoh. Dalam kutip bodoh gini. Tidak cerdas. Dugaan saya ini bodoh begini. Dia bilang, wartawan di luar negeri. Oke. Dia katanya dosen. Dia tamat. Sampai saya punya itu di print out. Iya. Kita dosen sambil kuliah S2. Aduh. Dia ngerti nggak dosen terbang? Dia ngerti nggak? Dia nggak ngerti dosen terbang. Dia tidak paham. Iya, Bang. Saya ini pernah dosen di Universitas Karno Jakarta. Saya pernah dosen di UBK Jakarta. Cek ke sana itu. Iya. Garis Waktu itu besar apa, Bang? Rahmawati Soekarno Putri masih hidup. Hah?
Jadi intinya apa bang? Bukan. Lu buat statement saya ini, inilah bukti bagaimana orang yang tidak sarjana mengomentari yang doktor. Oke, mantap. Dia nggak ngerti Mantap. apa yang disebut dengan dosen terbang. Gitu loh. Iya, Mantap. Bang. Oke, Bang, Bang. Medina gimana bang update-nya bang? Mana, Sok? Medina, dia masih posisi sakit. Panggilan dari kepolisian sudah ada sekitar 4 pemberitahuan. Orang risih gitu loh, ya. Nah, jadi itu semua Evi, Dennis, Richard, Uya, Lasti, kulluhum ajmain kalau bahasa Arabnya. Bahasa Karo di kampung saya, Batak Karo itu lengkap krina, sudah selengkap-lengkapnya. Data itu sudah saya jelaskan. Jadi nggak usah mimpi mereka. Saya tidak akan memberikan keterangan lagi karena saya sudah jelaskan seluruhnya kepada Pak Rusdi Tahir selaku Ketua Dewan Penasehat, Bapak Oka Jusri sebagai Wakil Ketua, Ibu Eva sebagai Sekretaris, berdasarkan surat tugas dari Ibu Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia. Dan saya ini Vice Presiden, bos, bukan anggota biasa. Vice Presiden. Saya dipilih juga berdasarkan hasil Kongres. Ya, saya tahu itu. Nanti pada waktunya. Emang kalau ketua bidang, emang kalau dia ketua ini, boleh suka-suka sama advokat. Oh, Pak Har ngomong, oh itu nanti bisa diberhentikan lawyer, enak. Kepala lu lah, enak banget lu. Saya ini bertarung, sekolah, kuliah, dapat ijazah, sampai doktor, terus saya ikut DKPA, terus saya disumpah organisasi, saya ujian, terus saya jadi disumpah pengadilan tinggi, terus saya jadi beracara. Enak banget lu punya rencana mau mencabut hak saya sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara. Kau siapa namanya? Bang, sorry Ya, bang, tadi berarti ini abang rahasia. menyebutkan ada orang yang melindunginya bang ya? Jangan berkira, oh saya ini kan ada di sini sekarang di dalam. Maaf ya, ini saya jabatan ini. Mungkin dia merasa, oh ini. Maaf ya, saya nggak sebut nama nih. Biasa, bos. Biasa. Saya ini perlu kalian tahu ya. Saya ini sejak kecil, sudah saya cerita. Saya jual ayam, saya jual rokok, pinggir jalan, saya jual Lifebuoy sabun, saya jual odol gigi. Ya, saya jual koran. Ingat ya. Tapi saya dalam studi saya berprestasi. Bang, jadi gimana tuh, Jadi Bang? dengarin. Jadi saya ini yang Bang, namanya poinnya aja, sekolah, Bang. Poin-poinnya aja, Bang. yang namanya sekolah, ini biar kamu nangkap ini pergi ke ijazah semua ini. Yang namanya sekolah itu paling serius saya. Terbukti anak saya 2 cum laude. Dan memang mereka yang paling besar, nomor 1 dan nomor 2. Dokter cum laude. Saya orangnya street. Karena nggak ada sama saya yang namanya nego, diskusi, nggak ada. Nah, jadi kalau Dennis hari ini buat komentar di YouTube atau di videonya, saya nggak ngerti apa namanya itu, bahas-bahas sekolah saya ini orang nggak ngerti hukum, makin hari makin nambah masalah. Urusan apa lu bahas-bahas sekolah saya? Hah? Urusan apa? Nah, jadi sampai kiamat kau nggak akan pernah yang kau pikirkan itu bahwa saya satu palsulah, tidak jelaslah sekolahnya. Ini dengarin aja dulu, baru kalian simak. Saya udah ngerti apa yang kalian mau tanya itu, makanya saya malas. Kalau kalian begini terus, saya akan tutup ini. Iya, Bang. Ya? Iya, Bang. Saya nggak mau wawancara lagi. Saya ini sudah marah loh dari kemarin ke SD. Iya, Bang. Sama Eki saya bilang, kalian itu nanya, saya ikuti. Kan dengar, saya kan kedengaran. Kalian nanya sama Richard, saya dengar. Saya tahu Kezi nih, Eki nih. Saya ngerti, Egi nih. Saya tahu nih. Nah, kita udah teman. Kasih dong saya. Dan kutip pernyataan saya. Jangan judulnya aneh-aneh. Ya, Besok judulnya lain lagi. Kalau itu kalian lakukan, kalian pun saya tuntut. Lihat nih ngomong saya ini.
Saya pernah gugat Metro TV, bos. Saya pernah tuntut Metro TV waktu saya bela Setia Novanto dan menang Oke, di Dewan Pers. mantap. Ingat baik-baik ya. Kita ini bersahabat. Saya ini Ya, Bang. Mantap, Bang. orang yang mengupayakan diri saya menahan. Ya. Lihat nih, saya habis sholat, saya dengan keluarga saya pakai peci, saya beradab. Ya. Cari kalau pernah saya minum minuman keras masuk ke dalam, lewat dari tenggorokan saya, masuk ke paru-paru saya, atau saya kencingkan. Ini yang namanya alkohol, bir, itu paling kecil. Nggak usah haji saya, sah, dan saya 5 kali kenal suci. Saya tidak pernah secara sengaja. Saya bukan orang bersih, tapi minimal saya berupaya untuk baik. Jadi yang saya omongkan ini bukan pura-pura. Jadi saya ini, kenapa saya sampaikan? Biar kalian ngerti kemana maksudnya, gitu loh. Iya, Bang. Jadi yang saya mau katakan adalah, kalau Dennis, Buya, Richard, Evi, mereka datang ke DPPKI, silakan saja. Tapi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka diskusikan, kalau itu diskusi, kalau itu tuduhan, sudah saya jawab semuanya pada Bapak Rusdi Tahir, selaku Ketua Dewan Kehormatan, dan Pak Oka, dan Ibu Eva. Clear. Itu saya belum berkomentar loh, padahal saya Vice Presiden. Terus ada lagi yang menerima kemarin. Di dalam itu, tidak semua orang dia. Saya tahu siapa yang terima, siapa aktornya. Dan tidak semua juga orang saya, dan tidak ada orang-orangan di situ. Yang saya minta mereka on the track. Seluruh staf, Ibu Presiden, saya minta. Saya ini berjuang untuk menegakkan hukum sesuai dengan kemampuan dan profesi saya. Ini jangan ganggu-ganggu saya. Ya, jadi yang mereka tanya itu sudah saya anggap selesai. Kecuali ada kasus baru yang muncul. Apa itu, Bang? Emang saya apa? Saya kecuali Ya. nggak ada. Kecuali ada laporan, Oh, ada si A, ada si B bilang Rasman menghamili atau Rasman meras. Ini buktinya, bolehlah diminta lagi pendapat. Jangan ujuk-ujuk. Oh, nanti di Dewan Kehormatan panggil kepala kalian. Enak banget, bos. Mati pun saya akan pertahankan hak saya. Ingat ngomong saya. Saya udah bilang sama kalian. Mereka belum tahu tentang saya sebenarnya. Makanya tanya ke Madinah itu siapa Rasman. Tanya Sumatera Utara bagaimana Rasman. Tanya saya kuliah di Malaysia bagaimana Rasman. Ya, mereka belum kenal saya. Ini saya sampaikan sama kalian ya. Saya dapat bocoran. Sampai gelar saya ditanyakan, Rasman itu kok dokter? Dokternya dari mana? Kepala kalian. Enak banget ngomong. Saya ini kuliah dokter, bos. Emang pura-pura apa? Enak aja Dennis itu cerita. Tanya sama dia. Makanya kalau lu tidak sarjana, komentari orang yang sarjana apalagi dokter, kau yang bodoh gitu. Bilang-bilang di sini CV saya, ini wartawan di luar negeri. iya. Terus dia juga dosen. Kan saya udah ngerti maksud kalian nih. Dia juga dosen. Kemudian bisa ya, emang ke Malaysia berapa jauh? Iya. Dia nggak tahu. Katanya, ya Allah. Aduh, saya kan dapat info dia masih kontrak tuh. Saya nggak tahu benar apa nggak. Tapi saya nothing lah. Saya I don't care lah. Saya nggak peduli lah. Mau you ngontrak, mau you kaya. Saya hanya mau bilang, kalau Dennis mau komentari saya, dia bukan level saya. Dia nggak ngerti. Saya itu memang wartawan Medan Post. Begitu saya kuliah di luar negeri, pimpinan umum Medan Post itu dan majalah detektif spionase minta, Man, kamu tolonglah tetap sebagai penulis, kirim berita, nulis. Dulu zaman-zaman kami kolumnis, tahu nggak? Dulu kalau kita tuh Andi Malarangeng kandidat doktor, Denny J.A. kandidat doktor, Rasman kandidat doktor, gitu-gitu. Ya saya nulis-nulis begitu, saya juga ngirim-ngirim berita, karena saya dari luar negeri. Dan ditanya, emang dari Medan berapa jauh? Makanya kau datang ke Medan, nanti kau makan durian waktu diperiksa polisi, baru kau terbang ke Malaysia. Walaupun dia bilang, memang bisa jalan darat, ngecek, ya Allah.
Mobil aja 1 biji, saya nggak tahu tuh kredit apa asli itu enggak. Gini. Dennis, kau boleh berpikir Hotman lebih kaya dari saya. Itu pikiran kau. Dan pikiran yang lain. Saya katakan, belum tentu Hotman lebih kaya dari saya. Bagaimana caranya? Di mana sumbernya? Nggak perlu saya pasti tahu. Jelas ya? Oke, Bang, update tentang Medina gimana Bang kondisinya Bang saat ini Bang? Tunggu. Yang terakhir nih, kalian tolong tulis ini. Kenapa saya bilang ini orang, iya, bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Bodoh dalam tanda kutip nih, bukan saya bilang tuduh dia bego, tidak, bodoh dalam kutip bodoh gini. Tidak cerdas. Dugaan saya ini bodoh begini. Dia bilang wartawan di luar negeri, oke. Dia katanya dosen. Dia tamat. Sampai saya punya itu di print out. Iya. Kita dosen sambil kuliah S2. Aduh. Dia ngerti nggak dosen terbang? Dia ngerti nggak? Dia nggak ngerti dosen terbang. Dia tidak paham. Iya, Bang. Saya ini pernah dosen di Universitas Karno Jakarta. Saya pernah dosen di UBK Jakarta. Lu cek ke sana itu. Iya. Garis Waktu itu besar apa, Rahmawati Bang? Soekarno Putri masih hidup. Hah? Jadi intinya apa Bang? Bukan. Lu buat statement saya ini, inilah bukti bagaimana orang yang tidak sarjana mengomentari yang doktor. Oke, mantap. Dia nggak ngerti Mantap. apa yang disebut dengan dosen terbang. Itu loh. Iya, Mantap. Bang. Oke, Bang, Bang. Medina gimana Bang update-nya Bang? Mana, Cok? Medina, dia masih posisi sakit. Panggilan dari kepolisian sudah ada sekitar 4 pemberitahuan dari polisi. Nah, dan salah satunya dari Uya Kuya. Jadi laporan Uya Kuya itu sudah ada info dari keluarga Medi ke saya. Itu sudah ada panggilan. Tapi Medinya masih dalam keadaan sakit dan saya belum bisa membawa dia ke permukaan sepanjang dokter secara resmi belum berkirim surat ke saya bahwa Medi nyatakan sakit dan dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan menjawab pertanyaan Pak. Jadi sepanjang itu belum terjadi, tentu dokter yang bertanggung jawab, bukan saya. Saya tidak mengalah-alah. Berarti saat ini Ya, Medina saya juga dirawat lagi Bang? sehat gitu. Apaan? Medina dirawat lagi Bang? Medina tidak dirawat. Dia masih program healing dan dia masih controlling itu 1 kali dalam 2 minggu, 2 week. Oke Bang, terkait Richard Lee gimana Bang? Tolong dipersingkat Bang buat disetor soalnya Bang kartunya Bang. Richard Lee Bang. Enggak, Richard Lee ini mau apa yang ditanya? Richard Lee, gugatan saya terhadap dia itu seharusnya besok masuk pokok perkara. Hari Selasa kan? Hari Selasa tuh 5 Juli. Lusa, Bang. Itu sudah diberitahu. Iya. Tapi karena saya sedang berada di Sumatera Utara dan kita menangani kasus yang juga lebih serius, masalah bupati, masalah polisi, masalah di sini ada gono gini, ada apalagi dugaan narkoba dan lain-lain. Saya sampingkan pribadi saya, kita bermohon ke majelis. Jadi saya minta tunda itu ke tanggal 12 kali ya, seminggu dari tanggal 5. Oke, berarti seminggu baru datang ya Bang ya? Iya, Selasa depan. Oke. Selasa depan. Selasa minggu depan. Oke. Ini minggu Bang. ini kan, Masih, Bang. ini kan besok Senin tuh kan. Minggu ini Selasa tunda ke Selasa depan. Siap Bang, Abang kan juga Jadi Richard Lee. Nah, Richard Lee, dia kan ngomong tuh, katanya itu yang sedang kontrak-kontrak dengan si Abang, itu katanya kami nunggu deh kalau Dr. Richard menang kami akan cabut. Jangan memprovokasi, bos. Jangan. Ingat ya, saya punya klien itu yang klinik-klinik kecantikan itu ada beberapa. Saya tahu, begitu dia bilang yang tekan-tekan kontrak dengan si Abang, artinya mereka begitu semua mereka buat pernyataan,
tidak benar, kena dia. Oke. Jadi orang ini tidak mengerti hukum, tapi bicara terus. Katanya ada Hotman Paris, katanya ada Abbas. Saya malah rindu kalian tanya Hotman Paris. Kemana dia sekarang? Mana yang dansa-dansa dia? Mana yang komen tiap hari? Mana baju Holy Wings? Oke, sebentar Bang, ini masih Richard Lee, Bang. Richard Lee, kau sekarang 2 tersangka. Kemudian tergugat di PN 3. Terlapor di Polres Sumatera Utara. Tambah Ibu Edi dan Neti nanti 5. Oke Bang, Capek dong nanti. Oke, terkait Abang juga dilaporkan balik Bang oleh tim Richard Lee, bagaimana tuh Bang? Kapan saya dilaporkan balik? Saya nggak pernah dilaporkan balik kah? Katanya akan digugat balik. Ya, Iya. gimana Bang? Gimana sih kalian jadi wartawan? Digugat balik 500 miliar. Gimana tuh Bang? Ya. Iya. Kok perkaranya belum selesai kok saya digugat balik? Aneh. Emang dia merasa dia menang apa? Dia mengatakan 500 miliar. Tanya dulu rumah dia yang gede itu. Katanya rumahnya gede. Dulu cerita ke saya. Mau minta 500 miliar biar bisa bangun klinik permanen, biar milik sendiri, nggak ngontrak-ngontrak. Begitu kali ya? Atau begitu ya? Ini saya bertanya nih. Atau mungkin dia mau bangun rumah gede lagi. Buat rumah. Atau rumahnya udah terjual. Dia katanya rugi, Bang. Abang katanya sudah menjelekkan skincare dia, dokter dia. Katanya gitu, Bang. Makanya dia tuntut Abang 500. Iya, saya udah dengar itu. Iya. Rugi, jadi saya nggak rugi ya Pak. Jadi saya yang udah bela-bela dia itu nggak rugi. Terus saya udah ribut bertarung tuh nggak rugi. Lihat tuh Instagram saya ya. Bersama dengan istri saya. Pak dokter, sekali-sekali kita di Polda ya, lagi ini kongko-kongko. Iya, saya terima kasih. Benaran nih, ini baru jumpa pengacara. Lihat ucapan dia. Oke. Terkait dengan Iklima sendiri gimana Bang? Pengakuan bos. Jadi kalau saya sekarang Richard, Uya, nunggu waktu aja itu paling menghibur diri. Yang menurut saya itu dugaan saya nih, Farhan. Kenapa? Dia nggak berani sebut Razman. Coba sebut Razman sama dengan kura-kura ninja. Pasti bermasalah sama saya. Ini yang dia dorong mereka terus. Kasihan. Coba deh tanya ahli bahasa, ahli IT. Coba tanya. Boleh nggak kita bilang orang seperti badut, seperti dia kolektor, terus pakai baju saya Gucci, kemudian si abang buat lagu di posting. Padahal bisa itulah dia yang menyamakan itu sehingga dikonotasikan langsung kena ke orang itu nggak bisa menghindar. Terus baju saya, terus ada orang mirip sama saya. Nah, kalau nggak mirip sama saya dengan siapa? Berarti sama orang lain, kan nggak ada orangnya. Saya, kena dia. Oke, siap Bang. Saya. Itu menambah barang bukti semua, bos. Lagu, Uya, terus Rica, terus Dennis. Itu nambah poin terus tiap hari. Tiap hari ada poin-poin yang bisa saya jadikan referensi. Oke, Bang, sorry nih Bang. Sebentar lagi sudah mau jam 11, Bang. Ini terakhir ya? Terakhir. Iya, terakhir Bang. Terkait Iklima, Bang. Iklima, Bang. Gimana nih, Bang? Iklima kenapa? Yang Abang katanya yang dibilang minta duit. Begini. Saya heran. Saya bicara ke Iklima Kim yang pernah menjadi klien saya. Tempat curhat dia saya, tempat nangis dia saya. Ya. Tempat semua ke saya ngadu. Kok Uya yang komen? Kok Dennis yang komen? Aneh. Si Iklima memang komen. Iklima memang bilang, Bang, dia apa ya Bang? Wajar dong dia nanya. Terus Buat beli. istri saya juga jawab. Di situ kan ada adik itu istri saya. Kalau ada adik itu istri saya. Dia ngomong udahlah mau diperpanjang. Saya marah sama istri saya. Kenapa bilang begitu? Kalau saya minta hadiah bilang sama, wajar dong saya dikasih dia. Saya kan bantu dia. Saya bantu dia, saya tolong dia. Terus kalau dia ternyata sudah berdamai dengan si Hotman. Terus kalau ada
cincai-cincai dalam tanda kutip ada kompensasi bagi saya, tolong bagi dong ke saya. Loh, karena dia sudah liburan. Kan saya butuh juga liburan. Bukan berarti saya mau minta duit meras-meras mau liburan. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari itu kan canda-canda. Jadi mereka ini semua ini yang katanya tukang canda, tapi sekarang terlalu serius. Nah, nampak memang mereka sudah panik. Gitu. Oke, siap bang. Oh, berarti Saya akan bilang tolong catat ya. 1000 meriam pun kalian siapkan di depan saya, Richard, Farhat, Hotman, Dennis, Uya, tidak akan pernah takut saya. Ada wasiat ayah saya, hafiz Quran, hafal Quran, ulama besar ayah saya. Wasiat dia kan saya bilang hanya 2. Jangan lawan orang lapar, jangan lawan orang gila. Jadi lapar dulu mereka, miskin dulu mereka, baru saya lawan mereka. Oke. Atau gila di mereka, gila baru saya tidak lawan. Tapi di luar itu saya akan lawan. Dan saya siap untuk 1000 LP nggak ada masalah. Mau lihat kita jual 1000 nggak ada masalah. Oke, Bang, terkait ini terakhir Bang, ini Apa? terakhir nih Bang, yang Uya-Kuya bikin karya itu Bang, menurut Abang gimana nih Bang? Ya itu semuanya menjadi barang bukti. Oke. Kepala bapak kau, kan gitu ya? Iya Bang, betul. Itu kan bisa kita lihat semua. Ya. Komen-komen mereka terus saya jawab kepala bapak kau untuk si abang, untuk si abang. Arahnya ke siapa? Kan ke saya. Ini sekarang saya pakai baju Fendi. Ini saya dikasih baik istri, baik teman, ada sepatu dikasih termasuk Richali. Karena Richali, sepatu yang dikasih itu palsu apa asli? Saya mana tanya-tanya bos. Saya tinggal make kayak ini nih. Saya pakai. Ada lagi ini. Saya pakai. Terus apa yang salah? Ada baju Fendi dikasih, saya pakai. Terus dibilang palsu. Ya Allah. Terus maksudnya apa gitu? Lumayan nih kalau Dennis nih ngomong sama saya. Kalau dia lebih kaya dari saya, ya Allah, nanti saya Tuhan murka. Saya mesti astagfirullahaladzim. Dan saya begini ya. Saya mencoba menahan diri. Saya ke kampung saya ini menandalkan tugas dan saya akan ke kampung. Saya akan mohon di makam ayah saya untuk saya bisa sabar menghadapi mereka. Oke bang. Karena sejatinya saya lebih gila dari yang dibayangkan. Ingat ya, Razman ini lebih gila dari yang dibayangkan. Dan saya siap mati menghadapi orang-orang yang coba-coba menzolimi saya. Siap saya. Oke, siap bang. Jadi saya bukan main-main. Tapi ingat, satu closing statement saya. Ingat, Uya, Dennis, Farhat, Richard belajar dari kasus Holiwing. Oke. Kun swayakun. Jadi maka jadilah. Sekarang tahankan. Walaupun besok dia buka lagi kan sudah nggak bisa sebebas sekarang. Dan sudah banyak orang melihat dia. Kenapa? Karena kesombongan awal dari kehancuran. Oke, cukup ya. Oke, Bang, terakhir yang pura-pura ninja, Abang merasa kesel nggak sih Bang? Apa gimana Bang? Gimana? Wah. Jadi gini ya, saya Bang, padetin aja ya bang. Apa ya? Simpulin nih, aja bang, soalnya kartunya mau disetor bang. Singkat Bang, terakhir. Abang merasa bete atau gimana Bang? Begini, saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kura-kura ninja. Jujur, Oke. aku tidak ngerti apa itu kura-kura ninja. Yang aku tahu ninja itu jelas ada filmnya. Kalau di kampung kami sawit, ada orang yang curi sawit namanya ninja. Baru yang kedua yang saya tahu kura-kura. Yang saya tahu kura-kura, hewan kura-kura. Itu saya tahu ada namanya hewan kura-kura. Nah, sekarang pertanyaannya ada kura-kura ninja, bingung saya. Ninjanya jadi kura-kura atau kura-kuranya jadi ninja? Makanya tanya ke Farhat. Maksud kamu kura-kura ninja itu siapa? Kan fair. Ya. Jangan suruh-suruh orang kejebak semua. Kemarin dia masih ngomong, tanya ke dia, kan dia bilang, tidak cukup bukti untuk melaporkan Uya-Kuya. Nyatanya diterima LP saya. Setelah itu, emang
diterima langsung gak gelar. Gelar itu Polda. Gelar internal mereka di awal, baru masuk unsurnya jadikan penyidik, tunjuk penyidik. Masuk tuh. Nah, sekarang harusnya mereka belajar dari sana. Tinggal Evi Susanti ini saya masih punya rasa kasihan. Tapi kalau dia masih terus-terusan, saya akan ambil sikap. Jadi mau KAI, mau Komnas Perlindungan Perempuan, datang si Denis Seriesta, mau Uya Kuya buat lagu, ya mau Richard bilang saya badut, mau Farhad bilang saya kura-kura ninja, mau Hotman bilang saya si botak, urusan mereka. Oke. I don't care. Saya akan jalan dengan prinsip fiat justitia ruat solum. Itu adalah tegakkan hukum, keadilan, meski langit beruntuh sekalipun. Oke, siap. Oke? Terima kasih banyak Bang untuk Terima kasih. Bang. Yo, Assalamualaikum. Enggak, saya minta begini ya, kita dari hati kabok. Tapi kalau saya dilayani, masih dong judulnya yang berimbang. Saya nggak minta mihak saya, berimbang aja. Iya, Bang. Saya ini di kampung halaman nih, di kota Padang Sidimpuan inilah saya jual ayam, jual ikan sale, jual rokok. Saya jelasin biar kalian dengar di kota ini sekarang. Di sini saya juga jual apa?